Yo, welcome back. Kembali lagi di channel Atowa Hayatu. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter ini dimulai dengan menggambarkan suasana di panggung utama, di mana Tama akan memberikan perintah. Namun ketika itu Queen berteriak padanya. Otama pun jadi takut sehingga dia jatuh pingsan. Scene langsung berganti ke lantai 4, yaitu tempat pertarungan antara Jinbei melawan kelompok Husu. Di sini salah satu kucing perempuan dari kelompok Husu menembaki Jinbei, sementara Husu hanya tertawa dengan keras. Nah, karena anak buah Husu terus-terusan menyerang Jinbei, membuat jurumudi kelompok topi jerami itu tak bisa berduel dengan Husu. Hal yang sama juga terjadi pada pertarungan yang lain, yaitu Franky versus Sasaki, dan juga pada pertarungan Inuarashi versus Jack. Mereka tidak bisa bertarung dengan baik karena bawahan Kaido yang lain melakukan serangan terus-menerus. Scene kembali ke panggung utama. Di sini Tama sudah kembali sadar dari pingsannya. Lalu Nami dan Usopp yang ada di sisinya juga memberikan semangat kepada gadis kecil itu. Akhirnya dengan keberanian yang sudah terkumpul, Bos Tama memberikan perintah kepada para anak buahnya. Tama mengatakan, "Kepada semua orang yang telah memakan Kibi dan Goku, aku memerintahkan kalian semua untuk membantu Luffy Aniki dan Momonosuke-kun. Dan ayo kita kalahkan Kaido." Nah, ketika Otama memberikan perintah, diperlihatkan juga keadaan Luffy yang sudah diselamatkan oleh kru bajak laut Law. Di sini para bajak laut medis itu sedang melakukan pertolongan pertama, yaitu dengan cara memompa keluarnya air dari dalam perut Luffy. Lalu selain Luffy, kita juga bisa melihat bahwa Momonosuke menangisi Kinemon dan Kiku. Ya, tampaknya Momo memang masih selamat dan dia diperlihatkan masih bersama dengan Shinobu. Kembali ke scene tentang Otama. Setelah mendengar perintah dari bosnya, para gifter mulai berbalik untuk membantu para samurai. Di sini terlihat Briscola yang tadinya menyerang samurai langsung berbalik dan menyerang bawahan Kaido yang datang bersamanya. Lalu ada juga beberapa gifter lain, contohnya Hamlet yang menyerang mantan rekan satu timnya. Perintah Otama telah mencapai seluruh Onigashima dan para gifter yang bersama dengan Jack juga berbalik menyerang rekannya sendiri. Hal itu membuat Jack sangat marah. Sementara Inuarashi merasa lega karena tak diributi oleh para Kroco lagi. Hal yang sama juga terjadi di lantai 4. Di sini para gifters yang menemani Husu berbalik menyerang para bawahan Tobiropo itu. Nah, melihat suasana jadi semakin kacau, CP0 yang memantau jalannya pertempuran pun jadi bingung. Mereka tak tahu apa yang terjadi, sehingga para gifter berdatangan ke aula utama untuk membantu pasukan aliansi dalam melawan Queen. Nah, di sini Queen cukup cerdas. Dia menyadari bahwa berbaliknya para gifter adalah perbuatan Otama, sehingga dia berniat akan menembakkan laser ke arah bocah itu. Namun Nami dan Usopp segera mengambil langkah 1000 untuk melarikan diri bersama dengan Otama. Sementara Sanji yang sedang bertarung dengan Queen langsung menendang kepala Queen menggunakan jurus Color Strike, sehingga membuat laser Queen meledak di mulutnya. Queen pun marah dan berkata, "Sial, apakah itu anaknya Jaji?" Sanji pun menjawab, "Jangan panggil aku seperti itu lagi." Kemudian Sanji bertanya kepada Queen, "Apakah kau bagian dari tim peneliti gila itu juga?" Dan Queen menjawab, "Apakah yang kau maksud adalah Mads? Itu hanyalah sebuah masa lalu." Nah, ketika berbicara dengan Sanji inilah, perlahan Queen berubah ke bentuk hybridnya. Tubuhnya kira-kira berukuran sama dengan bentuk manusianya. Dia memiliki leher yang panjang dan juga ekor. Lalu Queen juga memiliki 3 cakar di lengan robotnya. Sementara lengan kanannya berubah ke bentuk manusia dan memegang sebuah pedang. Scene berganti lagi ke lokasi Chopper dan Zoro. Karena efek samping Rumble Ball yang baru, Chopper sekarang menjadi seukuran bayi. Hal itu terlihat ketika Tristan membawa Chopper menggunakan telapak tangannya, dan helm samurai yang dia pakai juga hampir menutupi seluruh tubuhnya. Tapi itu bukanlah satu-satunya efek Rumble Ball yang baru. Selain berubah menjadi seukuran bayi,
cara bicara Chopper juga berubah menjadi seperti orang tua. Ya, bisa dikatakan Chopper telah berubah menjadi bayi tua. Kemudian salah satu suku Ming yang bernama Miyagi mengatakan bahwa ada obat pemulihan super yang mereka gunakan di Pulau Zu. Obat itu bisa menyembuhkan tubuh Zoro dalam jangka waktu tertentu. Tetapi setelah efeknya hilang, rasa sakit yang didapatkan akan berlipat ganda. Zoro yang tahu tentang hal itu langsung berkata, "Tidak ada waktu untuk berpikir sekarang. Berikan saja obat itu padaku." Scene berganti lagi ke lantai 4. Di sini Jinbe akhirnya berduel dengan Wushu setelah para anak buah Tobiropo itu terpecah karena gifters. Wushu menarik pedangnya yang sebenarnya adalah sebuah belati. Lalu dia menggunakan teknik Hagan yang berarti tembakan pisau. Teknik itu seperti Shigan milik CP9, tetapi Wushu menggunakan pisau bukannya jari. Jinbe pun tak tinggal diam. Dia membalas serangan itu menggunakan Kyojin Karate Karakusagawa Seiken. Selanjutnya Wushu menggunakan Soru untuk menghindari serangan Jinbe dan kemudian menyerang lagi menggunakan Rangyaku. Tetapi kali ini Jinbe menahan serangan itu menggunakan Busosoku Haki. Nah, ketika bertarung Jinbe menyadari bahwa Wushu sedang menggunakan teknik Rokushiki, sebuah teknik bertarung yang digunakan oleh pemerintah dunia untuk melatih para petarungnya. Kemudian ketika Jinbe sedang bicara, Wushu perlahan berubah ke mode hybridnya. Nah, akhirnya Jinbe ingat sesuatu. Dia pun mengatakan, beberapa waktu yang lalu ada rumor yang mengatakan bahwa salah satu anggota CP9 telah kabur dari penjara. Tapi aku pikir itu aneh karena pemerintah dunia telah memenjarakan agennya. Mendengar kata-kata dari Jinbe itu, Wushu tertawa dan dia mengatakan, "Jadi kau ingat ya, itu aku. Aku pernah melihatmu, tetapi kau tak mengenaliku." Di sini diceritakan bahwa Wushu pernah menjadi salah satu agen terkuat yang menyaingi si jenius Rob Lucci. Tapi 12 tahun lalu karena suatu kesalahan, dia dimasukkan ke dalam penjara. Pertarungan pun berlanjut. Wushu menyerang Jinbe dengan serangan Gagan. Serangan itu menggunakan giginya untuk mengirim gelombang kejut. Beruntung Jinbe bisa menghindarinya. Setelah itu Jinbe kembali berkata, "Aku kasihan padamu untuk itu, tapi sepertinya tidak ada dendam di antara kita." Wushu pun menjawab tidak. Tapi karena Jinbe dengan bangga menyatakan dirinya sebagai anggota bajak laut topi jerami, Wushu pun jadi sakit hati. Semua itu tentu karena ada alasan yang kuat. Wushu pun bercerita, 12 tahun yang lalu sebuah Devil Fruits yang berada di bawah perlindungan pemerintah dunia telah dicuri ketika dalam perjalanan. Dan akhirnya 2 tahun yang lalu muncullah Luffy si topi jerami yang telah menggunakan kemampuan buah Gomu-Gomu yang sudah diambil dari kami. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Yo!